Terima kasih Bapak yang baik. Kalau hari ini kami masih bisa hidup, ada apapun keadaan yang sedang kami alami, kami percaya kami punya Bapa yang baik yang melihat semuanya. Dan kami tahu kami aman dalam lindungan-Mu. Ada penyertaan, pertolongan, perlindungan Tuhan bagi setiap kami. Malam ini angkat setiap keletihan dari jemaat-Mu, biar kami sama-sama bisa mempersembahkan yang terbaik keluar dari hati kami. Syukur, pujian, penyembahan bagi Tuhan. Engkau saja yang disenangkan, dan juga kami mau naikkan doa-doa kami. Kami mau dengar isi hati Tuhan bagi setiap kami. Di dalam nama Yesus. Amin, amin. Apapun keadaan kita, yuk kita sama-sama muji menyembah Tuhan. Ada kuasa di dalam pujian dan penyembahan. Masih ada waktu untuk kita ajak teman-teman keluarga kita untuk sama-sama memuji menyembah Tuhan. Ada kuasa di dalam pujian. Amen. Kali ini aku nggak bisa berdiri, nari, karena harus dengan gitar dan duduk. But enjoy the presence of the Lord. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, amin, menaklukkan musuh di bawah kakimu. Yes Lord, ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Amin. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak menyatakan, terpujilah Engkau Raja segala raja. Katakan, ku diberi kuasa. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, amin, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Yes Lord, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja segala raja. Tepuk tangan sama-sama. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja segala raja. Sekali lagi, ku diberi kuasa. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, amin, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Katakan, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Yes, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja segala raja. Sama-sama katakan, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi
kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah, terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah, terpujilah Engkau Raja segala raja. Hey, Allah bangkit, bersorak sama-sama. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah, bernyanyilah. Katakan musuh dikalahkan, musuh dikalahkan. Umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Sama-sama GB Gilgal. Allah bangkit, hey, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, amin, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, musuh dikalahkan. Umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Dari awal sama-sama. Gerakkanlah kekuatanmu ya Allah. Tunjukkanlah kuasamu ya Tuhan. Serahkan musuhmu, serahkan musuhmu. Selamatkanlah umatmu. Yes, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Gerakkanlah kekuatanmu ya Allah. Tunjukkanlah kuasamu ya Tuhan. Serahkan musuhmu, serahkan musuhmu. Selamatkanlah umatmu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Are you ready? Sama-sama. Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, amin, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, musuh dikalahkan. Umatnya dibebaskan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, musuh dikalahkan. Umatnya dibebaskan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat, Allah dahsyat di tempat kudus. Sekali lagi sama-sama katakan, hey, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Wow, oh, oh, wow, oh, oh, wow, oh, oh. Sorak-sorai untuk Tuhan kita yang luar biasa. Thank you Jesus. Kagum hormat akan Engkau, yes. Kagum hormat akan Engkau. Kau Allah, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan, ku kagum hormat, ku kagum hormat akan Engkau, yes. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah, Kau Allah yang layak
ajaib, sungguh ajaib tuh dimengerti. Lebih dari semua yang ada. Hikmatmu tiada terselami. Kasihmu dalam tak terduga. Benar Tuhan, Kau sungguh indah, tiada caranya. Mulia dan berkuasa. Yuk sama-sama, hehe. Ku kagum, hormat akan Engkau, worship you. Ku kagum, hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan hormat akan Engkau. Benar Tuhan, ku kagum, hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan. Yuk sama-sama katakan, ku kagum akan Engkau. Mari sembah Dia. Shororoboyana masererebe-yana mason. Shirarana masena monane yarodon. Kami datang kepadamu Bapa, kami meninggikan nama-Mu, memuliakan dan menyembah Engkau. Herobo shirarana mayanane. Kami bawa hati kami bawa hidup kami kepadamu ya Bapa, sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepadamu. Semuanya angkat suaramu dan sembah Dia. Syarada bayana mayanama, enterene mayanama, syurada boyana mayanama, serede bayana shikiara mayanama. Eneme onayana mase. We cry out to you, Abba Bapa. Erebe namo ya na 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 na, yaro ya mane nano. Apapun keadaanmu, berseru, panggil namanya. Ada kuasa di dalam nama Yesus, nama yang menyelamatkan, nama yang memberi kesembuhan. Saat ini yang sakit, aku berdoa apapun nama sakit penyakitnya, COVID, Omikron, varian apapun, aku perintahkan keluar dari tubuh jemaatmu di dalam nama Yesus. Aku melepaskan kuasa kesembuhan mengalir. Saat ini oleh bilur-bilur Yesus, engkau sudah disembuhkan. Sakit penyakit yang lain, jantung, paru-paru,
migrain, apapun namanya. Saat ini aku melepaskan kuasa kesembuhan mengalir. Tumpangkan tangan saat ini dimanapun kau berada, pada bagian tubuh yang sakit. Shikeredebeyana mayana mayana mayana. Urabatakayana masyarabayana mayana masyiredebeyana mayana masyiredeboyana. Saat ini aku melepaskan kuasa kesembuhan mengalir. Oleh bilur-bilur Yesus, engkau sudah disembuhkan. Sama-sama katakan, oleh bilur-bilur Yesus, saya sudah sembuh. Terima kesembuhan. Jadi sesuai dengan iman. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti engkau. Amin. Tiada seperti engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti engkau. Yes Lord. Tiada seperti engkau. Sama-sama katakan, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti engkau. Amin. Tiada seperti engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib. Lebih besar dari Omikron. Tiada seperti engkau. Benar. Tiada seperti engkau. How great. Come on church. Is our God. Sing with me. Sing with me. How great is our God. Is our God. And all will sing. And all will see how great. How great. How great is our God. Is our God. Yuk nyanyi sama-sama. Sangat mudah, katakan, how great is our God. Come on church. How great, amen, is our God. Is our God. Sing with me. Sing with me. How great is our God. Is our God. And all will see how great. How great is our God. How great. How great is our God. How great thou art. Sing, come on. How great thou art. Then sing my soul. Come on. Then sing my soul. My Savior God, to thee. How great thou art. How great thou art. How great thou art. Then sing my soul. Then sing my soul. My Savior. My Savior God, to thee. Sing how great thou art. 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 Kita berikan tepuk tangan, sorak-sorai untuk Tuhan kita yang luar
ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Kami berdoa malam ini biar saluran wifi, saluran koneksi bisa jalan baik, tidak ada gangguan apapun. Herepetekeyana masyire debeyana mayana mayana mayana. Urabashirana na 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 ma. Heno moyana masyire de nano. Bagi Indonesia berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Biarlah namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami mendapat laporan di Indonesia ada 27.000 kasus Omikron. Di Jakarta sendiri ada 10.000 lebih. Tapi kami tetap melihat firman Tuhan bahwa Tuhan berkuasa, Tuhan pegang kendali. Kami berdoa biar Omikron ini tidak menyebar di dalam nama Yesus. Berikan hikmat kepada Presiden kami, Menteri Kesehatan, untuk Pak Luhut juga Tuhan, bagaimana mereka mengatasi semuanya ini dengan baik. Dan berikan hikmat kepada para pemimpin gereja, kepada para pemimpin bisnis, kepada semua orang, bagaimana mereka harus Tuhan menjalankan kehidupan ke depan dengan angka yang meningkat ini. Kami minta kemurahan Tuhan mengalir. Kami minta belas kasihan-Mu Bapa atas Indonesia, atas Jakarta, atas seluruh bumi ini. Belas kasihan-Mu Bapa, pulihkan, pulihkan. Kata pakayana mashirodo boyana mayana mayana. Roho potokoyana mashikiara namayana. Semuanya berdoa di dalam roh kerebeteke yana mashiara dabayana mayana maya. Bangun manusia roh kita. Shiara dabayana mayana 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 ma. Ora bayana mayana 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 mashire debeyana mayana. Ke patakayana mashirodo boyana mayana mayana mayana. Re peteke yana mayana mayana masuru yana nana. Semua apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, katakan semua baik, sungguh teramat baik. Kau
jadikan hidupku. Berarti semua baik karena Tuhan. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, katakan semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib, Dia buka jalan bagiku. Dia menuntunku dan memeluk diriku dengan kasih dan kuasanya. Dia buka jalan, Dia buka jalan. Saya malam ini mau berdoa. Kalau ada para profesional, para pengusaha yang ada apapun bidang usahamu, saat ini angkat tanganmu di tempat kau berada. Aku berdoa di dalam nama Yesus, setiap pintu yang tertutup terbuka di dalam nama Yesus. Di tengah krisis ada berkat yang mengalir, ada proyek-proyek yang baru, ada klien-klien yang baru, ada promosi-promosi yang baru, ada ide-ide yang baru, ada network-network yang baru, ada kesempatan yang baru yang datangnya dari Tuhan. Aku berdoa melepaskan hikmat dari Tuhan mengalir, sebuah anugerah yang gak pernah terpikirkan sebelumnya turun dalam hidup mereka saat ini. Sehingga masuk tahun 2022 ada sesuatu yang gak pernah dilihat oleh mata, gak pernah didengar oleh telinga, yang gak pernah timbul dalam hati manusia. Itu yang Tuhan sediakan bagi mereka yang mengasihi Dia. Terima ini di dalam nama Yesus. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Yuk sama-sama katakan El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai. Allah Maha Kuasa. Katakan Dia besar, Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai. Semuanya sembah Dia, El Shaddai. Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, berkatnya melimpah. El Shaddai. Berkatnya melimpah. El Shaddai. Sama-sama kita berikan tepuk tangan sorak-sorai untuk Tuhan kita yang besar, yang lebih besar dari setiap masalah, setiap virus yang sedang kita hadapi saat ini. Shira de boya namaya 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 nama shira de boya namaya 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 namaya. Thank you Jesus, thank you Jesus. Shikara namaya namaya nama. Oh rabashira de boya namaya namaya. Thank you Jesus. Shikara namaya namaya. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan
Terima kasih untuk kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk belas kasihan Tuhan. Terima kasih untuk kesehatan. Terima kasih untuk kekuatan ya Bapa. Ya Bapa, kami tahu kami bisa ada sebagaimana kami ada pada hari ini. Itu semua karena kebaikan Tuhan buat kehidupan kami. Ya Tuhan, kami mau bersatu hati berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami tahu Tuhan, pada saat ini COVID, varian Omikron ini sedang naik ya Tuhan, tapi kami percaya Tuhan yang pegang kendali, Tuhan yang beracara ya Tuhan. Kami percaya ada rancangan Tuhan yang indah di balik semua ini ya Tuhan. Kami tidak mau membatasi kuasa Tuhan, kami percaya mujizat, kami percaya kesembuhan, kami percaya Tuhan kasus ini tidak akan lama ya Bapak. Kami percaya Tuhan sendiri yang akan memulihkan bangsa dan negara kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk Bapak Presiden. Kami berdoa biarlah urapan Tuhan nyata atas beliau ya Tuhan. Biarlah apapun yang menjadi keputusan, rencananya ya Bapak, itu semua berasal daripada Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk staf pemerintahan juga ya Bapak. Kami berdoa berikan mereka kekuatan, kemampuan untuk menanggulangi ini semua ya Bapak. Kami percaya Tuhan sendiri yang memberikan jalan keluar, Tuhan sendiri yang memberikan kemampuan untuk mereka bisa menemukan cara-cara yang terbaik ya Bapak untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, kami juga mau berdoa ya Bapak untuk founder kami, Pastor Wemogi dan Ibu Meti ya Tuhan. Kami berdoa biarlah kesehatan, kekuatan, sukacita menjadi bagian daripada mereka. Biarlah Tuhan sendiri yang memberikan kebaikan-kebaikan Tuhan, kemurahan-kemurahan Tuhan buat kehidupan mereka. Biarlah mereka boleh terus melihat Tuhan itu baik dalam kehidupan mereka hari demi hari ya Tuhan. Tuhan terus bukakan hati Tuhan buat mereka, biar Pastor Wang dan Ibu Meti bisa melihat mujizat-mujizat Tuhan setiap hari di dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa untuk senior pastor kami, Pastor Juan dan juga Cilusi ya Tuhan. Dan juga Ica ya Bapak. Kami berdoa biarlah lewat Pastor Juan kami boleh melihat hati Tuhan, kami boleh mengerti apa yang Tuhan ingin terjadi pada GBI Gilgal ya Bapak. Biarlah Tuhan berikan visi-misi yang kuat ya Bapak untuk Pastor Juan. Pastor Juan juga boleh melakukan apa yang Tuhan mau, dan GBI Gilgal boleh bertumbuh, boleh menyenangkan hati Tuhan dan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Kami berdoa untuk pastors di Gilgal ya Bapak. Pastor Owen, Pastor Eve, Pastor Hendy, Pastor Vanda, Pastor Samuel, dan semua leaders, pemimpin yang ada di GBI Gilgal. Kami berdoa Tuhan, melewat mereka ada mujizat-mujizat terjadi di GBI Gilgal. Yes, amin. Mereka ada kebaikan Tuhan, mereka boleh menjadi alat Tuhan buat jemaat ya Bapak. Kami berdoa juga Tuhan, mereka juga boleh mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Kami berdoa mereka terus mengasihi Tuhan, takut akan Tuhan, dan semakin melihat belas kasihan dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan mereka. Amin. Bapak, kami juga berdoa untuk jemaat GBI Gilgal ya Tuhan. Kami berdoa apapun pergumulan dan doa dari jemaat Gilgal, kami percaya Tuhan tahu dan Tuhan mendengar. Tuhan melihat setiap air mata, Tuhan melihat setiap keluh, Tuhan melihat setiap apa yang mereka jalani pada saat ini ya Bapak. Kami tahu Tuhan lebih dari sanggup untuk melakukan mujizat bagi mereka. Tuhan lebih sanggup untuk menjawab setiap kebutuhan mereka ya Tuhan. Dan kami percaya, kami menyerahkan jemaat GBI Gilgal ke dalam tangan-Mu. Engkau sendiri yang beracara bagi jemaat GBI Gilgal. Kami juga berdoa untuk rumah tangga, keluarga ya Tuhan. Biarlah setiap keluarga yang ada di GBI Gilgal maupun yang sedang mengikuti Pray, Praise, and Worship pada malam hari ini boleh merasakan surga di keluarga mereka. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah anak cucu mereka diberkati. Kami berdoa ya Bapa, biarlah hubungan keluarga, suami istri, orang tua dan anak, mertua dan mantu, semuanya mengalami kasih Tuhan, merasakan kasih Tuhan di tengah mereka. Kami berdoa untuk generasi ya Tuhan, generasi di GBI Gilgal. Jadi
anak kecil sampai Yuni ya Tuhan. Kami berdoa biarlah generasi di GBI Gilgal terus bertumbuh, terus menerima apa yang menjadi arahan Tuhan bagi mereka. Generasi di GBI Gilgal boleh melihat Tuhan baik dalam kehidupan mereka. Mereka dijauhkan dari pergaulan yang buruk. Mereka dijauhkan dari hal-hal yang bukan berasal daripada Tuhan. Kami berdoa buat mereka, kami berdoa juga untuk pemimpin generasi, supaya mereka diberikan kekuatan dan kemampuan untuk memimpin generasi di GBI Gilgal ya Bapak. Ya Tuhan, kami berdoa untuk yang sakit pada malam hari ini. Tuhan, penyakit yang mungkin diantara kami sedang alami, apapun yang buat kami serasa tidak mungkin ya Tuhan. Dokter bilang mustahil, tidak ada dukungan dari keluarga atau apapun itu ya Bapak. Kami berdoa, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kami masih melihat ada mujizat. Kami berdoa supaya tidak ada satupun di antara kami yang menyerah. Biarlah Tuhan, iman kami semakin lama semakin kuat. Karena kami percaya Tuhan kami adalah Tuhan penyembuh. Kami percaya Tuhan yang akan menyembuhkan segala sakit penyakit yang ada di tubuh kami ya Bapak. Kami percaya, kami sudah sembuh. Kami percaya dengan iman ya Tuhan. Ya Bapak, sebentar kami juga akan mendengar firman, sedikit daripada firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini boleh berbicara buat setiap kami dan buka setiap hati dan urapi hamba-Mu yang akan berbicara ya Tuhan. Biarlah lewat firman ini kami dikuatkan, kami diberkati dan kami boleh mengalami Tuhan lebih lagi. Terima kasih ya Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Sebelum Alicia melanjutkan ya, Bapak Ibu Saudara, apa kabar semuanya yang baru join? Mungkin Bapak Ibu Saudara melihat kok kali ini saya back lagi dengan gitar dan di rumah gitu. Karena kita melihat bahwa angka dari Omikron ini semakin meningkat ya. Di Jakarta ada 10.000 lebih case yang saya terima malam ini. Dan di Indonesia ada 27.000 lebih. Dan semakin kita mengurangi pertemuan, itu semakin lebih baik lagi. Dan sekaligus saya ingin menyampaikan, kita sudah membahas, sudah meeting, tadi baru meeting, kemarin meeting, kita juga ngobrol dengan yang lain-lainnya. Akhirnya kami memutuskan setelah lewat doa bahwa kebaktian hari Sabtu dan Minggu kita akan kembali dilakukan secara online. Ada satu ayat yang diingatkan oleh Tuhan bahwa kalau orang bijak itu melihat malapetaka dia akan sembunyi. Karena dari keterangan yang kita terima bahwa kita sedang memasuki gelombang yang ketiga, dan ini akan mencapai puncaknya di Maret yang terakhir, bulan Maret minggu terakhir. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi, tapi pertimbangan yang pertama karena kita mau menjaga para volunteers dan jemaat. Kita melihat sekarang bagaimana klaster-klaster keluarga itu semakin dekat ya, dekat sama kita, kena. Dan untuk itu kita mau wise, kita nggak mau volunteers melayani dan mereka juga kena. Walaupun setiap kita termasuk saya selalu PCR swab saat kita melayani. Dan waktu mereka pulang mereka ketemu anak-anak, orang tua. Jadi ini merupakan ujian yang kedua bagi GBI Gilgal. Tapi saya percaya kalau yang pertama lulus, yang kedua juga lulus. Karena visi Tuhan bagi GBI Gilgal dalam menjadi jemaat yang kuat. Mau onsite, mau online, GBI Gilgal tetap kuat. Nanti kita akan buat pengumuman secara resmi, jadi Bapak Ibu Saudara dapat privilege dulu. Gembala-gembala teleponin saya, karena di pertama Gilgal yang duluan online. Jadi si A telepon, si B telepon, dan malam ini saya tadi putuskan jam 7.20, 10 menit sebelum IG Live ini berlangsung. Dan malam ini kita akan mendengar firman Tuhan. Di depan Bapak Ibu Saudara ada seorang yang muda. Yang mana yang muda? Yang atas muda, yang bawah juga muda. Nah, Alicia ini, kalau Bapak Ibu lihat, ini kok anak kecil yang mimpin doa. Nah, jangan salah dulu, ini beliau ini sudah berumur, tebak ayo umur berapa? Di umur 26 tahun, masih muda dan single. Tadinya saya perempuan nggak boleh nyebut umur, tapi karena takut disangka anak kecil, dia sudah berumur 26 tahun. Dan beliau lulusan dari sekolah teologi S1. Oleh karena itu, untuk menyemangati Alicia yang pertama kali berkhotbah, saya yang minta, saya sudah baca outline khotbahnya,
Mari kita lewat komen sambut. Alicia panggilannya Cia. Ya, welcome Cia, kasih api, kasih bintang, kasih hati, kasih tepuk tangan, kasih jempol, kasih apa aja yang kita bisa. And let's welcome Cia. Cia, please sampaikan firman Tuhan. Halo semua, shalom, apa kabar? Luar biasa, aduh baik-baik banget ini. Saya jadi merasa disupport. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih dalam Tuhan, pada malam hari ini saya mau berterima kasih dulu untuk GBI Gilgal, Pastor Juan yang sudah memberikan kepercayaan ini untuk saya. Dan nama saya Alicia. Saya juga senang bisa boleh sharing di PPW pada malam hari ini. Nah, tema yang akan saya bawakan itu adalah dikuatkan oleh iman. Iman secara sederhana supaya kita paham dulu iman itu apa. Iman secara sederhana itu adalah kita percaya kepada Allah sebab Allah itu bisa dipercaya dan diandalkan. Sekali lagi, iman adalah kita percaya kepada Allah sebab Allah itu bisa dipercaya dan bisa diandalkan. Dan iman percaya kita ini membawa kita kepada apa? Kebergantungan kepada Tuhan. Jadi ketika kita berbicara, kita bilang ke orang, oh saya ini orang beriman, kita nggak bisa hidup tanpa Tuhan. Amin. Iman berarti kita bergantung kepada Tuhan karena kita mempercayai Allah. Nah, kenapa iman bisa memberikan kekuatan? Karena Ibrani 11 ayat 1, pasti semuanya udah familiar sama ini. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang apa? Kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Amin. Kenapa dasar dari segala sesuatu yang tidak kita harapkan? Yang kita harapkan. Di mana ada iman, di situ pasti ada harapan. Yang percaya katakan amin, bisa kasih jempolnya di komen. Di mana ada iman, di situ pasti ada harapan. Karena apa? Karena ada Tuhan di dalamnya. Karena kita tahu dasar berharap kita itu siapa. Dasar berharap kita itu Tuhan. Karena itu di mana ada iman, di situ pasti ada pengharapan. Sehingga buat kita, Bapak Ibu, atau mungkin siapapun yang ada pada saat ini yang mendengarkan praise and worship, kalau kita ada di posisi yang kita sudah tidak punya harapan lagi, atau kita tidak bisa melihat adanya harapan, dengan iman kita menjadi orang yang berpengharapan. Amin. Amin. Nah, lalu dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman itu melihat apa yang mata jasmani kita tidak lihat. Iman itu melihat melewati fakta hari ini. Jadi waktu mata jasmani kita melihat, oh kita masih sakit. Mata jasmani kita melihat, oh keluarga saya belum pulih. Perekonomian saya belum baik. Tapi iman membuat kita melihat apa yang kita tidak bisa lihat hari ini dengan mata jasmani kita. Iman melihat melewati fakta hari ini. Karena apa? Karena ada percaya itu sendiri. Karena ada penyerahan penuh. Percaya berarti kita berserah kepada Tuhan. Kita ada penyerahan penuh. Karena ketika kita bilang kita percaya tanpa adanya berserah, berarti itu kita cuma ngomong doang. Bener Bapak Ibu? Kalau kita percaya berarti kita berserah. Nggak ada. Kalau kita percaya, ibarat kita lagi menggenggam sesuatu, kita juga kita menyerahkan itu kepada Tuhan. Itu percaya. Nah, kenapa dikuatkan oleh iman? Karena saya percaya dan saya mengerti mungkin hari-hari ini kita sedang sulit. Kita sedang ada di kondisi yang mungkin tidak baik. Omikron, saya juga tidak tahu apa yang mungkin Bapak Ibu sedang alami hari ini. Saya pun ada masalah. Kadang-kadang kita mungkin melihat kayaknya Tuhan, kita susah melihat Tuhan itu baik di dalam kehidupan kita. Karena apa? Mata jasmani kita. Karena itu kita perlu iman. Mata jasmani kita bisa membuat kita melihat Tuhan itu seakan-akan tidak baik. Tapi karena iman, kita justru melihat sebaliknya. Tuhan itu baik, Tuhan itu ada, dan Tuhan itu setia. Amin? Amin. Luar biasa. Nah, Ibrani 11 ayat 11 sampai 12. Karena iman, ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu walaupun usianya sudah lewat. Karena ia menganggap dia. Sekali lagi di bagian yang tadi, karena iman, ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu walaupun usianya sudah lewat. Iman menunjukkan
kepada kita sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Itu iman. Kalau itu dari mungkin ya mungkin, berarti itu biasa. Tapi karena iman, hal yang nggak mungkin, itu jadi mungkin. Yang memberikan janji itu setia. Itulah sebabnya, maka dari satu orang, malahan orang yang telah mati pucuk, terpancar keturunan besar, seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, yang tidak terhitung banyaknya. Luar biasa, ini kesaksian, ini cerita Abraham dan Sarah. Kita pasti sangat familiar dengan cerita Abraham. Abraham dikatakan sebagai bapak orang beriman, pasti ada maksud. Dan maksudnya ini, karena Abraham melihat apa yang menurut dia itu tidak mungkin. Tetapi Abraham juga melihat dan melihat bukti itu sendiri bahwa karena iman, yang tidak mungkin itu menjadi mungkin. Ada dua hal yang saya mau sampaikan pada malam hari ini, singkat aja, tapi saya berdoa ini bisa benar-benar kita renungkan. Iman itu bisa bertumbuh lewat pengalaman akan Tuhan, lewat hidup kita bersama dengan Tuhan. Kalau pada saat ini ada yang diantara kita lagi seolah-olah kita lagi ada di masa-masa yang sulit, atau kita merasa oh ini ujian iman. Bapak Ibu Saudara jangan sedih karena ujian iman kita itu menghasilkan ketekunan. Amin. Jadi apapun yang kita alami hari ini, kita harus tetap percaya bahwa iman itu menguatkan kita. Kalau misalnya kita balik ke Alkitab lagi, apa sih yang Alkitab bilang soal Tuhan kita, soal iman? Di Alkitab bilang kita punya Allah penyembuh. Anugerah kita orang percaya, kita punya Allah penyembuh. Tapi apakah kita mengalami Allah sebagai penyembuh di dalam kehidupan kita? Nggak semua mengalami mungkin. Mungkin di antara kita masih ada yang sakit. Mungkin di antara kita masih ada yang tumor saya masih ada. Kanker saya masih ada. Saya udah sekian tahun saya ngalamin sakit kepala yang nggak hilang-hilang. Bukan cuma sakit fisik. Kita berbicara juga sakit, misalnya spiritual atau mental. Saya punya gangguan kecemasan, nggak hilang-hilang. Saya udah konsultasi ke psikiater, mungkin ke hamba Tuhan atau kemana, tapi gangguan kecemasan saya nggak hilang gitu. Tapi Tuhan, seakan-akan Tuhan nggak kasih kita mujizat itu dalam tanda kutip. Atau Tuhan yang menjawab doa. Mungkin ada yang berdoa pada saat ini, yang berdoa, mau punya keturunan, atau memiliki jodoh, atau keluarga yang baik. Mungkin ada yang keluarganya lagi diambang kehancuran, pernikahan yang utuh, mungkin ada yang diambang perceraian. Kok Tuhan gak jawab doa saya? Apa itu berarti kita kurang iman atau gimana? Nah, pasti di antara kita ada yang mengalami hal-hal seperti itu. Kita nggak bisa melihat Tuhan dan kealahannya di dalam kehidupan kita. Karena karena kita berusaha untuk melihat Tuhan pakai mata jasmani kita. Kita nggak melihat Tuhan dengan lewat iman kita. Kalau mau ambil kesaksian dari Alkitab, kesaksian Abraham di Kejadian 22 ayat 5, 7, dan 8. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu. Singkat cerita, Abraham diminta Tuhan untuk menyerahkan anaknya. Abraham udah dikasih janji, dan Abraham juga lama menunggu janjinya Tuhan. Pas anaknya udah dikasih, Tuhan minta untuk dipersembahkan. Lalu Kejadian 22 ayat 5, kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini, aku beserta anak ini akan pergi ke sana, kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Ayat 7 dan 8. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, Bapa, sahut Abraham, ya anakku, bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Ini adalah iman dari Abraham. Ini yang dimaksud tadi Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ini adalah iman yang dimaksud di Ibrani itu. Dan ini
berbicara soal hal yang mungkin Abraham belum lihat, tapi Abraham percaya dan Abraham menerima buktinya. Dan Allah menyediakan anak domba ganti Ishak, dan di sini Abraham mengalami Allah yang menyediakan. Dan di sini luar biasa. Kenapa ini luar biasa? Karena Abraham udah menunggu janji ini, tapi Tuhan mau ambil anaknya. Kadang-kadang di dalam kehidupan kita juga suka merasa seperti itu. Kok kayak aneh ya? Kan ini baru dikasih, kan ini kita udah doain udah lama, dan Tuhan baru kasih, kenapa Tuhan mau ambil lagi? Mungkin kan saya berdoa untuk kesembuhan dan saya udah sembuh, kenapa sakit lagi? Kadang-kadang kita nggak ngerti, tapi karena iman kita jadi tahu. Karena iman kita jadi melihat apa yang mata jasmani kita nggak lihat hari ini. Dan itu kita bisa lihat karena iman, lewat iman. Nggak ada jalan lain. Karena semuanya mengecewakan. Semuanya membuat kita bingung. Tapi lewat iman justru kita bisa dikuatkan. Jadi yang pertama, apa itu dikuatkan oleh iman? Kita punya Tuhan yang bisa dipercaya. Kita punya Tuhan yang bisa dipercaya. Iman adalah kita mempercayai Tuhan sebab Allah bisa dipercaya dan bisa diandalkan. Kita punya Tuhan yang bisa dipercaya. Itu adalah kekuatan kita. Manusia mengecewakan. Kita pun mengecewakan diri kita sendiri. Orang lain mengecewakan kita. Mungkin kadang-kadang ada keluarga-keluarga yang mungkin orang tuanya mengecewakan anaknya atau anaknya mengecewakan orang tuanya. Tidak bisa saling mengandalkan. Tapi Tuhan nggak pernah. Tuhan adalah Tuhan atas janjinya. Ketika Tuhan berjanji, Tuhan pasti menggenapi. Dan kita baru bisa melihat itu dengan iman. Dan Tuhan ketika Tuhan sudah berjanji, iman ini yang akan membuat kita kuat menjalani hari-hari kita walaupun kita belum bisa melihat iman, belum bisa melihat janji itu di dalam kehidupan kita. Karena itu iman melihat apa yang mata jasmani kita tidak lihat. Iman melihat melewati fakta hari ini. Yang kedua, kita memiliki Allah yang setia. Kalau kita lihat cerita Abraham ya, iman membuat kita melihat kesetiaan Allah. Kalau kita lihat cerita Abraham di Kejadian 15, Allah itu berjanji kepada Abraham. Allah berjanji bahwa Abraham akan mendapat keturunan. Dan Abraham percaya. Dan percaya Abraham itu diperhitungkan sebagai kebenaran. Lalu, Kejadian 17, Allah berjanji lagi. Allah berjanji, Allah mengulangi janjinya, kata Abraham, lalu tunduklah Abraham dan tertawa, serta berkata dalam hatinya, mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak, dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak? Dan ayat Kejadian 18, Allah mengulangi lagi janjinya. Tapi Sarah berkata, respon Sarah, jadi tertawalah Sarah dalam hatinya. Katanya, akan berahikah aku setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua? Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, mengapakah Sarah tertawa dan berkata, sungguhkah aku akan melahirkan anak, sedangkan aku telah tua? Lalu ayat 14 yang luar biasa, adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Sama-sama katakan ya, adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan, aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Ini memperlihatkan kepada kita bahwa keraguan-raguan kita manusia bisa ragu, tapi itu tidak bisa menghentikan janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Kita bisa ragu, kita bisa mempertanyakan Tuhan, tapi Tuhan tetap berjanji. Tuhan setia akan janjinya Dia. Tuhan adalah Tuhan atas janjinya. Karena itu Bapak Ibu, saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya tahu, saya mengerti, saya pun mengalami proses dalam pengenalan akan Tuhan. Setiap hari, saya percaya kita semua ada di proses itu. Terkadang kita susah melihat Tuhan baik dalam kehidupan kita. Tapi dua hal ini yang kita bisa renungkan pada malam hari ini. Kita punya Tuhan yang bisa dipercaya, kedua kita punya Tuhan yang setia. Tuhan yang setia akan janjinya. Keraguan-raguan kita tidak bisa menghentikan janji Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Dengan iman, kita bisa melihat itu ketika kita berjalan menuju janjinya Tuhan. Waktu kita nggak bisa melihat, karena iman kita jadi melihat.
Amin, Bapak Ibu. Saudara, itu aja yang saya mau sampaikan pada malam hari ini. Saya berdoa ini bisa memberkati dan kita bisa sama-sama mengasihi Tuhan lebih lagi. Saya kembalikan kepada Pastor Johan. Tuhan Yesus memberkati. Thank you, Cia. Bapak Ibu saudara diberkati malam hari ini. Saya mau doa untuk setiap kita. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan, persekutuan yang manis dan pimpinan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai Yesus jemput kita kembali, berjalan dalam iman, percayakan kesetiaan Tuhan, melewati juga badai Omikron yang ada. Tuhan melindungi, Tuhan menjagai kita, keluarga kita, bangsa kita dijaga oleh Tuhan. Terima berkatnya di dalam nama Yesus. Setiap yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati. Sampaikan terima kasih dulu untuk Cia. Thank you, Cia. Boleh kasih jempol, tepuk tangan, atau hatinya. And God bless you all. Oke, kita masih ada waktu beberapa detik. Thank you semuanya. Sampai ketemu.